Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai geometri bidang hingga. Nah, ini ada satu sifat ya yang agak kurang di dua video yang sebelumnya yang akan kita bahas di sini ya. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah tentang geometri proyektif. Jadi kita notasikan dengan PG 2, P pangkat N. Jadi yang sebelumnya kita pakai E ya di sini. Karena proyektif ya kita pakai P aja. Nah, motivasinya apa? Nah, motivasinya adalah kalau kita punya yang di EG 2, P pangkat N, sebarang dua titik pasti terhubung oleh dua buah garis. Tapi nah, ada garis-garis yang sejajar itu tadi. Jadi, kalau kita punya dua garis, tidak ada jaminan dia untuk selalu berpotongan di satu titik. Jadi, itu motivasi utamanya. Jadi, kita ingin suatu bentuk yang setiap dua garis itu bisa berpotongan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita konstruksikan saja yang tadi, yang apa? Yang sejajar-sejajar tadi, gimana caranya mereka supaya berpotongan kan? Caranya adalah, nah kita buat saja ada suatu titik baru kan. Jadi kalau kita punya geometri hingga yang menjamin ini tadi, nah titiknya yang kita buat adalah titik perpotongan dari garis-garis pensil atau yang satu blok yang sejajar itu. Nah, dia menghubungkan semua titik tak hingga dan tak memuat titik tak hingga yang sudah ada sebelumnya. Intinya adalah kalau yang di EG 2, P pangkat N kan bisa kita buat blok-blok ya. Dan masing-masing blok itu kan semua garisnya sejajar. Untuk yang garis-garisnya kan. Nah, setiap itu yang sejajar itu kita buat satu titik tambahan. Supaya ya semua yang sejajar ini berpotongan di titik tadi ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan sifatnya? Nah, banyak titiknya ada berapa? Jadi kalau sebelumnya banyak titiknya hanya ada, ini S-nya itu adalah P pangkat N ya. Jadi sebelumnya kan ada P pangkat N kuadrat, tapi kita mau membuat berapa titik baru. Karena kan banyak bloknya yang pensil sejajar itu, ada sebanyak P pangkat N plus 1. Berarti kita punya tambahan berapa titik? Ya tambahannya adalah sebanyak P pangkat N plus 1. Jadi kenapa ada S plus 1? Karena ya ini merepresentasikan ya banyaknya itu tadi kan. Jadi bloknya itu ada berapa. Dan kalau garisnya bagaimana? Ya garisnya ya kurang lebih mirip lah seperti yang sebelumnya. Jadi kita punya ini ya. Nah, setiap garis akan memuat S plus 1 titik ya. Dan setiap titik akan dilewati sebanyak S plus 1 garis. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Bisa direnungkan ya, yang bagian 3 ini ya. Kenapa banyaknya garis segini, banyak titiknya segini yang dilewati suatu garis, dan banyak apa titiknya, kalau kita punya titik, banyak garis yang melewatinya, kenapa bisa seperti itu? Coba direnungkan ya. Karena idenya ya kurang lebih sama lah. Jadi tidak sulit. Nah, fakta-faktanya adalah pertama, kalau misalkan kita punya M, jadi M itu kemiringannya ya, gradien ya, yang sudah kita kenal kan sebelumnya. Kita punya pensil sejajar kemiringan M, persamaannya seperti ini kan. Jadi selalu kan bisa kita bentuk seperti itu. Terus setiap titik yang hingga, ini kan ada yang kita tambahkan ya, titik tak hingga tadi. Nah, dilalui oleh S plus 1 garis hingga kan, jelas ya di situ. Dan setiap titik tak hingga, nah berada pada garis tak hingga ini. Jadi ya itu kurang lebih juga jelas. Nah ini yang garis tak hingga ini ya tambahannya ini. Kenapa kok ada satu kan? Jadi di situ. Dan setiap dua garis tak sejajar berpotongan tepat di satu titik hingga. Itu kembali lagi ke yang EG 2, P pangkat N ya. Dan setiap dua garis sejajar berpotongan di titik tak hingga yang berkorespondensi dengan pensilnya. Kenapa? Karena ya tadi kita punya satu blok dan garis-garis yang ada di sini kan ya berpotongan di situ tadi kan. Jadi titik yang kita munculkan di sini titik tak hingganya kan memang tujuannya untuk yang keempat ini ya.
Jadi supaya lebih mudah kita masuk ke contohnya. Misalkan kita punya geometri proyektif ini PG 2,2. Ini perluasannya memuat 7 titik dan 7 garis. Nah, kita punya persamaan garisnya apa saja. Jadi pertama ini kan yang ini ya, satu blok yang sejajar kan. Terus kita tambahkan satu titik yaitu titik ini. Oke. Terus ini satu blok lagi yang sejajar, kita tambahkan satu titik di sini. Oke ya. Nah, kita punya satu lagi blok yang sejajar, kita tambahkan satu titik di sini. Nah, kita punya 3 buah titik di sini. Kita buat satu garis yang melewati ketiganya, yaitu garis L tak hingga tadi. Nah, jadi kalau kita lihat banyaknya titik jadi berapa tadi? Kalau ini banyaknya titik kan S kuadrat plus S plus 1 ya. Itu dapat dari mana? Ya ini. Jadi kita lihat di yang normalnya itu kan ya P pangkat N kuadrat ya. Terus di sini kan ada ketambahan P pangkat N plus 1 ya. Karena kan banyak bloknya di sini ada sebanyak itu kan. Jadi kenapa bisa seperti itu ya, kalau di contoh ini penjelasannya ini tadi. Nah, banyak garisnya kenapa bisa jadi ini S kuadrat plus S plus 1 ya sama, kita ketambahan 1 di sini. Jadi banyak garis awalnya kan sama seperti yang di EG 2, P pangkat N. Dan setiap garis memuat S plus 1 titik. Kenapa? Karena ada tambahan 1 ini, titik tak hingga kan. Terus setiap titik dilalui oleh S plus 1 garis. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya masing-masing bloknya ya kan. Kita punya di sini kan ya ada satu yang melewati dia kan. Jadi setiap bloknya. Makanya kita punya di sini S plus 1 garis. Ya, jadi contoh ini semoga bisa menjelaskan kenapa kok kita peroleh yang di depan ini. Nah, ilustrasinya ya kita gambar saja. Jadi gambar saja titik-titiknya. Terus kita hubungkan sesuai dengan ketentuan yang ada di sini kan. Jadi ini untuk ilustrasinya ya. Nah, contoh yang lain kalau misalkan kita punya ini yang kan di video yang pertama itu kan kita punya EG 2,3. Jadi kita buat perluasannya. Nah, total ada 13 titik kan. Karena kita nambahi ada 4 buah titik tak hingga. Dan ini sudah ditulis sesuai dengan ini ya, yang blok-blok yang sejajarnya itu tadi ya. Jadi kita sudah tuliskan seperti itu. Nah, banyak titiknya segini jelas, banyak garisnya kan kita punya ketambahan 1 ya. L tak hingga kan. Jadi ada 13 garis. Jadi terlihat dari sinilah mudah sekali untuk dicek ya. Jadi ada tambahan titik dan garisnya, dan kalau kita gambarkan nanti dia jadi ya ini semua digambarkan. Terus garis-garis yang melalui ya tinggal dihubungkan. Jadi overall ya sebetulnya tinggal apa yang kita punya di sini kita bawa saja ke gambarnya, terus kita hubung-hubungkan saja. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini intinya adalah kita ingin suatu ya geometri yang setiap kita punya ini, jadi kita punya 2 garis, kita ingin ya kita paksa ya sebenarnya ya, supaya dia berpotongan di suatu titik. Titiknya di mana dia bisa dikatakan dalam tanda kutip seperti di titik tak hingga kan, dalam tanda kutip. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.